Siap, siap. Saking semangatnya sih, Pak. Saking semangatnya nih. Saking semangat. Wah, mantap. Siap. Berarti teman-teman semua Bapak Ibu pantengin terus channel ini, ngobrol santai bareng PPSU MDS. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Sudah hadir di sebelah kiri kanan saya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memperkenalkan siapa sih orang yang sangat istimewa di Kelurahan Mangga Dua Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, langsung aja kita perkenalkan sosok yang sangat istimewa di Kelurahan Mangga Dua Selatan. Langsung Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita udah tes PCR ya, Siap. jadi bisa buka masker ya. Siap. Dan hasilnya memang negatif. Siap, Dan acara ini memang pakai protokol kesehatan. siap. Udah, Siap. Langsung Pak. langsung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Agatha Bayu Putra, Lurah Mangga Dua Selatan. Oke guys, Bapak Lurah sudah memperkenalkan diri. Untuk lebih lanjutnya saya akan ngobrol-ngobrol santai bersama beliau untuk mengetahui jenjang karir beliau sebelum menjadi lurah di Kelurahan Mangga Dua Selatan. Langsung aja saya akan bertanya-tanya. Izin Pak Lurah, saya mau ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya, untuk mengenal lebih dekat siapa sih sosok Bapak Agatha Bayu Putra yang selama ini masih banyak masyarakat belum mengenal tentang Bapak Lurah Mangga Dua Selatan. Langsung Pak, izin Pak, sebelumnya saya ingin mau bertanya, sebelum Bapak menjadi lurah di Kelurahan Mangga Dua Selatan, itu dulu Bapak pernah bertugas di mana dan pernah menjabat sebagai apa Pak? Terima kasih, Aang itu Ajis. Siap. Jadi ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi di momen kali ini mungkin momen kita di mana bisa memperkenalkan diri bagi warga masyarakat khususnya Kelurahan Mangga Dua Selatan yang belum kenal. Sebenarnya saya adalah stok lama di sawah besar ini. Jadi sebelum jadi lurah pernah diamanati menjadi PLH Kepala Satpol PP di kecamatan. Itu di tahun 2017. Jadi udah stok lama di sini. Stok lama ya ketemu lagi di sini. Nah itu kan Bapak di tahun 2017 itu Bapak pernah menjadi PLH di Kecamatan Sawah Besar. Ya. Dan info terakhir itu kalau nggak salah Bapak pernah menjadi apa namanya Manpol ya, yang biasa saya kenal itu di Kecamatan Menteng, itu benar Pak ya? Iya, jadi setelah dia hampir 1 tahun di sawah besar ini, saya lanjut ke Kecamatan Menteng. Kebetulan waktu itu
sudah definitif KPLH-nya kemarin di sini. Oh, jadi beliau pernah menjabat sebagai Kepala Satpol PP di Kecamatan Sawah Besar itu pada tahun 2017, dan di tahun berikutnya beliau sempat menjabat juga di Kecamatan Menteng, Pak. Kecamatan Menteng. Nah, akhirnya beliau datanglah di Kelurahan Mangga Dua Selatan ini. Nah, izin Pak, saya juga mau tanya, apakah ada dorongan Bapak untuk menjadi lurah di Kelurahan Mangga Dua Selatan ini? Ya, terima kasih. Kalau untuk dorongan itu sendiri sih sebenarnya ada ya, yang memang saya notabene adalah sekolah kedinasan. Nah, sekolah kedinasan saya itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Memang sebagai jenjang karir, sebagai abdi negara, abdi masyarakat, untuk mengabdi kepada negara dan mengabdi kepada masyarakat, salah satu upayanya menjadi, ya salah satunya menjadi lurah lah, gitu. Jadi jenjang karirnya seperti itu. Oh, jadi kalau memang bersekolah di Institut Pendidikan apa tadi Pak? Pemerintahan itu memang notabene jenjang karirnya bakal ke lurah, ke camat dan lain-lain gitu Pak ya? Itu enggak juga sih. Oh, enggak juga. Tergantung sama masing-masing. Kalau gitu, saya siap. diberikan kesempatan, diberikan amanah oleh pimpinan, prinsipnya siap, apalagi dalam mengayomi masyarakat. Oh gitu, siap. Ya, kita sebenarnya bisa bertugas di dinas-dinas teknis. Oh gitu. Nggak mesti di Kepamongan, tapi di dinas teknis kita juga bisa. Nah, terus setelah Bapak dinobatkan sebagai Lurah Mangga Dua Selatan, itu dari pihak keluarga apakah mendukung? Dan lanjut juga kan Bapak kan sudah berumah tangga ya, ibaratnya istri kan pasti otomatis bisa menjadi ketua PKK ya Pak ya kalau di kelurahan itu respon dari ibu seperti apa Pak ketika Bapak terpilih atau dinobatkan sebagai lurah di Kelurahan Mangga Dua Selatan? Pada prinsipnya sih saya pasti selalu minta restu dari keluarga. Yang pertama istri saya. Jadi kalau memang istri saya berkenan dan merestui pun itu atas komitmen kita bersama. Oh, gitu. Jadi segala semua konsekuensi yang nantinya akan terjadi itu kita tanggung sama-sama gitu. Jadi ya artinya harus kita bersama-sama dengan keluarga Pak ya. Iya. Biar bagaimanapun keluarga itu bisa dibilang nomor satu Pak ya untuk jenjang kita di masa yang akan datang. Nah terus Pak, kayaknya sebelum kita berlanjut ngobrol yang lebih serius lagi nih Pak, kebetulan kan hari ini bisa dibilang sudah berjalan 2 bulan. Jadi tim dari PPSU Mangga Dua Selatan khususnya untuk di media sosial YouTube ini ingin memberikan secara simbolis, yaitu kreativitas dari teman-teman Pak, ya mungkin nanti Bapak bisa ini. Nah, izin Pak. Waduh. Baju ya? Iya, Cakep. bisa langsung dibuka Pak. Siap. Saking semangatnya sih Pak. Saking semangatnya nih. Saking semangat. Mantap. Siap. Berarti teman-teman semua Bapak Ibu pantengin terus channel ini, ngobrol santai bareng PPSU MDS. Siap. Semoga subscribe, komennya, terus share-nya di makin banyak. Amin, siap. Nah, itu jadi kebetulan nih Pak. Kebetulan kita kan sudah Ini jangan terus di atas ya, terus siap. Wok. Nah, jadi kebetulan ini kan kita sudah masuk di bulan kedua Pak. Jadi apapun kegiatan yang positif untuk di wilayah Mangga Dua Selatan, khususnya teman-teman PPSU, kita selalu upload di media sosialnya YouTube. Itu juga ada IG-nya, ada Facebook-nya, ada TikTok-nya. Jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik khususnya buat wilayah Mangga Dua Selatan. Nah, di samping dengan kesibukannya rekan-rekan kerja seperti biasa, dengan adanya konten ini menurut Bapak itu seperti apa? Sebelum lanjut kita minum kopi dulu nggak? Oke, boleh siap, kan? Ini boleh, soalnya siap. kopi ini salah satu buatan anak putra daerah
Siap. Kan PPSU sendiri yang memang sedang menjalankan usaha. Siap. Ayo Pak, kita coba. Siap. Coba dulu. Kita seruput dulu Pak. Mantap. Mantap. Ini alhamdulillah. Jadi teman-teman itu di samping kesibukannya sehari-hari bekerja dengan tugasnya masing-masing, jadi ada beberapa rekan kita nih Pak mempunyai usaha di luar dari kerjaan. Salah satunya Rizal dan Iwan CS itu membuka stai kopi gitu Pak. Nah langsung nih Pak ya, yang tadi kita sempat terputus, jadi ngelihat atau respon Bapak nih selaku orang tua kami di Kelurahan Mangga Dua Selatan itu ngelihat anak-anak nih sedang punya kesibukan di media sosial. Ya mungkin Bapak bisa memberi saran atau masukan yang terbaik buat kami gitu, supaya kami tidak membuat konten-konten yang tanda kutip ya, kami berusaha untuk membuat yang positif gitu. Ya, ini salah satu apresiasi kepada rekan-rekan PPSU. Karena saya merasa bangga, yang pertama PPSU bisa berkarya seperti ini, dan memang ini harus terus dilakukan. Jadi memang saya penekanan saat memberikan apel dan lain sebagainya, saya himbau rekan-rekan PPSU yang memang punya potensi-potensi yang melek digital, yang memang harus melakukan out of the box. Nah, itu kita persilahkan selagi tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Jadi PPSU Mangga 2 ini udah 4.0. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, karena mempertahankan sesuatu itu susah. Betul Pak. Nah, jadi bisa lebih makin banyak dan bisa termotivasi yang lain. Tentunya dengan adanya ini yang lain juga bisa termotivasi. Betul. Jadi gitu guys. Ya alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah mendapatkan doa restunya dari orang tua kita di Kelurahan Mangga Dua Selatan, yaitu Bapak Agatha Bayu Putra, untuk terus berkarya, membuat konten-konten yang positif, membuat konten-konten yang bisa membangun wilayah Mangga Dua Selatan. Nah, di sela-sela kesibukan Bapak nih sebagai Lurah Mangga Dua Selatan, itu hobi Bapak apa sih? Ya misalkan entah itu Bapak apa gitu. Jadi kira-kira apa sih hobi Bapak yang bisa membuat Bapak itu badannya wah keker banget gitu? Ya pertama tentunya untuk melepas lelah dari aktivitas tuh saya biasanya suka olahraga. Itu entah kita nge-gym, apalagi kalau sekarang PPKM mungkin kita bisa lari-lari aja di sekitar sini biar tetap kita kondisi prima. Apalagi terutama dalam melayani masyarakat itu, kalau kondisi fisik kita lemah, yang ada nanti untuk melayani masyarakat kurang maksimal. Maka dari itu alangkah baiknya diimbangin dengan olahraga. Alhamdulillah sampai sekarang pun ya, walaupun kemarin kita terpapar, tapi alhamdulillah kondisi masih tetap fit. Jadi hitungannya kita tetap harus menjaga kestabilan tubuh gitu Pak ya. Benar. Entah itu mengkonsumsi vitamin, olahraga dan lain-lain. Jadi gitu guys, ibaratnya di masa-masa pandemi ini kita kalau nggak punya kesibukan itu bisa sangat gampang untuk terpapar kan. Jadi ambillah kesibukan di luar kita pulang kerja atau lagi-lagi santai kan gitu. Jadi seperti itu untuk mempertahankan daya imun kita. Nah, izin Pak, Bapak kan di Kelurahan Mangga Dua Selatan ini kurang lebih hampir 1,5 tahun. Di masa yang sudah berjalan ini di 1,5 tahun itu, kegiatan apa sih yang sedang Bapak rencanakan di saat masa-masa pandemi seperti ini? Ya mungkin Bapak bisa menyarankan atau menghimbau kepada masyarakat Mangga Dua Selatan. Sekarang kan sedang diberlakukannya PPKM darurat ya Pak ya. Ya mungkin Bapak bisa memberi himbauan kepada masyarakat Mangga Dua khususnya. Iya. Saya pertama kali di awal bulan Januari tahun 2020 itu diamanatkan sebagai lurah. Berselang selama 3 bulan itu COVID terjadi di wilayah kita. Jadi pas Bapak datang langsung pas COVID saya gitu datang ya? Langsung COVID. Ya mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita, upaya kita dalam menjadi abdi masyarakat dan abdi negara dan mengayomi warga menjadi amal ibadah terutama untuk kita.
Ya salah satunya upaya-upaya udah kita lakukan, terutama kebijakan-kebijakan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Camat, semuanya sudah kita lakukan. Tapi kita masih butuh secara konvensional mengedukasi lagi masyarakat. Di momen ini saya menyampaikan kepada seluruh warga, terutama Kelurahan Mangga 2 Selatan, kita masih dalam kondisi pandemi 19. Jadi harus tetap dikampanyekan 5M. Itu nggak boleh kita tinggalkan, terutama yang belum vaksin. Mari kita vaksin, daya tahan tubuh kita semakin tinggi. Jadi imunitas kita juga semakin naik, apalagi yang punya penyakit komorbid itu lebih bahaya. Jadi di momen ini saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, terutama warga Kelurahan Mangga 2 Selatan atau di luar Mangga 2 Selatan, yuk kita sama-sama kita vaksin. Karena vaksin ini sangat efektif ya Pak ya. Dan memang sudah halal. Betul. Jadi gitu, buat para penggemar setianya YouTube PPSU Mangga 2 Selatan, tetap dari pihak Kelurahan Mangga 2 Selatan khusus mengkampanyekan program 5M, yaitu salah satunya mungkin nanti di akhir kita harus tetap menjalankan vaksinasi ya Pak ya. Kan di sela-sela seperti sekarang ya, saya lihat Bapak kebetulan kan tinggal di rumah dinas kan gitu ya. Terus harus ada yang manggil Bapak malam-malam, ada permasalahan seperti apa yang ada di Kelurahan Mangga Selatan. Nah itu untuk membagi waktunya kepada ibu dan anak-anak Bapak itu seperti apa ya? Nah, kalau membagi waktu tentunya kita masih menyesuaikan lah gitu loh, karena memang terlampau agak sulit gitu loh ya, lebih lepas ke pekerjaan. Cuman tapi itu komitmen kita dari awal dengan keluarga. Mudah-mudahan perjalanan step awal ini menjadi barokah, terutama pada keluarga, pada anak-anak juga, dan jadi pengalaman yang memang nantinya tuh nggak kita temuin lagi. Iya, gitu, karena pandemi ini 100 tahunan. Iya. Jadi kalau nanti punya anak, punya cucu bisa cerita. Iya. Ini bapak gue dulu pernah mengalami seperti ini, atau saya pada saat kecil mengalami di masa-masa COVID ya Pak ya. Benar. Nah terus saya juga kan pernah ngelihat di media, di usia bapak yang masih muda itu emang benar ya Pak ya, bapak itu dinobatkan sebagai lurah paling muda di DKI Jakarta. Benar apa enggak sih Pak? Kalau dinobatkan saya juga nggak tahu ya, soalnya nggak ada kayaknya. Cuman mungkin di tahun saya, mungkin memang saya yang paling termuda karena memang usia saya. Cuman di tahun-tahun sebelumnya mungkin sudah ada gitu loh, karena memang saat ini belum ada mutasi atau peralihan dan pelantikan, mungkin masih belum ada. Jadi ya bisa dibilang Bapak termuda untuk saat ini gitu ya. Nah, disambung-sambungkan dengan lurah termuda di DKI Jakarta, kan Bapak sekarang di Mangga 2 Selatan ya. Untuk menyikapi berita seperti itu dan untuk beradaptasi ke wilayah itu, perasaan Bapak seperti apa gitu? Sedangkan Bapak nih kan dilihat media atau yang lain kan lurah termuda ada di Kelurahan Mangga 2 Selatan. Nah, untuk beradaptasinya Bapak kepada masyarakat dengan label lurahnya masih muda tuh, Lurah Mangga 2 Selatan, itu seperti apa Bapak menyikapi seperti itu? Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri, terutama kita dalam menyelesaikan masalah. Terlepas usia masih muda, yang sekarang juga masalah-masalah juga masih bisa kita selesaikan. Jadi pertama ya mungkin kita harus konsolidasi. Jadi mitra kita, bawahan kita bikin seperti keluarga sendiri, karena memang di Mangga 2 Selatan ini guyup. Nah, kehadiran saya ini nggak mau ngerusak keguyupan itu, dan yang paling susah itu saya bilang tadi, itu mempertahankan sesuatu daripada kita memperjuangkan. Ya mudah-mudahan dengan adanya saya di sini, Mangga 2 lebih lebih
baik dan memang lebih kondusif dan memang lebih tambah guyupnya lagi. Ya, ibaratnya kekeluargaannya sangat kental ya Pak ya di Kelurahan Mangga Dua Selatan. Nah, saya mau bertanya juga nih Pak, suka duka Bapak di saat menjadi lurah di Kelurahan Mangga Dua Selatan itu ya mungkin banyak ya Pak ya. Mungkin sebagian besarnya suka duka Bapak itu semenjak jadi lurah bisa bisa diceritakan kepada kami. Ya suka duka ya banyak pasti tentunya, karena 1,5 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, karena memang masih dalam proses semua, dan memang kita sebagian permasalahan itu ya kita semua rata-rata ambil hikmahnya, dan memang pasti Tuhan tuh nggak akan ngasih permasalahan hambanya itu yang berat. Betul. Itu semua pasti bisa diselesaikan. Ya mudah-mudahan suka duka ini juga jadi pengalaman, cerita, dan memang jadi melatih mental kita juga. Iya, gitu loh. Semakin sulit masalah, semakin supaya kita makin bisa menyelesaikannya. Jadi gitu guys, ibaratnya beliau ini sangat luar biasa di Kelurahan Mangga Dua Selatan. Hampir 24 jam, nggak perlu macam-macam, tinggal datang kalau bila ada permasalahan yang sangat urgent ya Pak ya. Beliau bisa membantu untuk wilayah Mangga Dua Selatan. Terakhir Pak, Bapak punya saran nggak untuk kaum milenial yang ingin mengikuti jejak Bapak di di kepemerintahan? Ya mungkin Bapak bisa berbagi kepada kami khususnya ya, umumnya untuk wilayah Mangga Dua Selatan. Ya saran untuk teman-teman atau rekan-rekan kaum milenial, yang penting pertama tuh fokus dalam menghadapi semuanya permasalahan, dan kita punya komitmen, karena saya yakin dan percaya itu pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi pemimpin itu diciptakan. Makanya dari permasalahan-permasalahan yang ada itu membangun mental kita, gimana caranya kita harus menyelesaikan masalah itu dengan cepat, tepat, dan akuntabel. Jadi gitu guys. Saran dari Bapak tadi, yang penting kita tetap harus komitmen, konsisten ya Pak ya, untuk memulai karir kita di yang akan datang. Jadi gitu aja Pak, untuk ngobrolnya. Saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak untuk istirahat. Tapi dalam obrolan ini alhamdulillah saya khususnya dan umumnya PPSU Mangga Dua Selatan bisa mendapatkan informasi yang positif, mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa buat kami. Jadi gitu aja guys. Jangan lupa apa Pak? Subscribe, like, comment, and share. Bener ya? Betul. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jadi gitu guys. Untuk mengikuti channel YouTube-nya ini harus subscribe dan minimal nonton 3 menit supaya nggak kena spam. Jadi itu aja. Sekali lagi saya Itu Ajis. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya masih banyak belajar dan terus belajar untuk mengembangkan konten YouTube ini yang jauh lebih baik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.